Halo semuanya, selamat datang di channel Bukan Wibu yang akan merangkum alur cerita anime-anime menarik untuk kita semua. Kali ini Mimin akan merangkum lanjutan cerita dari anime Terraform Mars, yang mana pada part 3 sebelumnya di planet Mars sudah memasuki malam hari. Seluruh divisi mau tidak mau harus meningkatkan kewaspadaan karena pada dasarnya kecoa adalah makhluk nokturnal yang lebih aktif di malam hari. Daripada membuat semakin penasaran, tanpa berlama-lama lagi kita mulai ke videonya. Di part keempat ini diperlihatkan sebuah eksperimen tentara Jerman di mana melibatkan banyak anak kecil sebagai bahan percobaan. Di antara banyaknya anak di sana terdapat Adolf Reinhardt yang sekarang menjadi kapten ekspedisi planet Mars divisi Jerman. Saat itu Kapten Adolf dari divisi 5 sedang menerima pesan dari Kapten Michel untuk pergi ke pesawat induk lebih dulu dari divisi Cina dan Rusia. Sedangkan di luar pesawat, Isabella sedang bertarung melawan Terraform Mars yang akan mereka bawa ke bumi sebagai sampel. Isabella memiliki dasar operasi serangga dengan nama latin Siaverok, serangga dari Indonesia dan biasa kita sebut sebagai jangkrik. Namun berbeda dengan jangkrik pada umumnya, ia memiliki ukuran lebih besar dan hampir sama dengan belalang. Setelah Isabella mengalahkan semua terraformers yang ada, mereka pun pergi melanjutkan perjalanan. Namun sesaat sebelum mereka lepas landas, pesawat mereka disenggol oleh pesawat dari divisi 4 yang dikemudikan oleh terraformers. Ternyata alasan hilang kontaknya divisi 4 bukan karena mereka yang berkhianat. Saat itu, karena terraformers yang mendatangi mereka semakin banyak, Isabella dan Adolf keluar dari pesawat untuk melawan mereka. Isabella mendapat tugas untuk mengambil alih pesawat divisi 4 yang dicuri oleh terraformers. Sedangkan Kapten Adolf akan mengurus 300 lebih terraformers yang mengepung mereka. Kapten Adolf memiliki dasar operasi Blood Listrik yang menjadi puncak rantai makanan di Amazon, Amerika Selatan. Ketika Blood Listrik memberikan sengatan listrik, ia juga menerima sengatan yang sama. Namun, lemak tebal dalam tubuhnya dapat berfungsi sebagai isolator untuk menghindari luka berat. Sedangkan Kapten Adolf juga memiliki pengaman yang tertanam dalam tubuhnya semasa ia menjadi bahan percobaan tentara Jerman. Kemudian scene berpindah pada masa lalu Adolf yang kehidupannya sudah dibeli sebagai bahan eksperimen tentara Jerman. Ia selalu berpikir untuk kabur dan mati begitu saja sampai ia bertemu dengan Rosa, teman sekolah menengahnya. Adolf Reinhardt-kun, Rosa terus mendekati Adolf sehingga membuat Adolf yang penyendiri dan pemurung menjadi lebih bersemangat hidup dan memiliki beberapa teman. Seiring berjalannya waktu, mereka pun memiliki hubungan lebih dari sekedar pertemanan dan memutuskan untuk menikah, yang mana kebahagiaan tersebut tidak pernah terbayang Adolf dapat merasakannya, mengingat dirinya yang tidak memiliki orang tua dan hidup sebagai bahan eksperimen. Kemudian scene kembali pada Adolf yang bertarung melawan terraformers. Saat itu ia terlihat kesal karena harus mengingat masa lalunya kembali. Hal tersebut dikarenakan tak lama setelah mereka menikah, Adolf melihat Rosa sedang bercocok tanam dengan pria lain. Meski Adolf sangat marah, ia hanya diam dan menutupi kesedihannya. Sedangkan Rosa yang kedapatan memiliki hubungan dengan orang lain menangis meminta maaf di hadapan Adolf dan mengajaknya memulai semuanya dari awal lagi. Women. Karena Adolf yang terlalu baik, ia pun memeluk Rosa dan menuruti untuk memulai semua dari awal. Singkat cerita, hubungan mereka berjalan lancar sampai anak Adolf lahir ke dunia. Karena Adolf telah menjalani operasi mosaik organ, dokter yang mengawasi Adolf pun meneliti apakah anaknya memiliki kemampuan yang sama dengan Adolf. Namun hasil lab menunjukkan kalau keturunan Adolf tidak mewarisi kekuatannya.
Tidak hanya itu, dari hasil lab tersebut juga diketahui bahwa Adolf tidak mewariskan apapun pada anaknya tersebut, bahkan gen sekalipun. Yang berarti anak tersebut bukan hasil biologis Adolf dengan istrinya. Mendengar kesimpulan tersebut, Adolf hanya terdiam dan kebingungan harus bersikap seperti apa. Saat itu, ia seperti tidak peduli dan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mengingat ia akan berangkat ke planet Mars dan tidak diketahui apakah ia dapat kembali dengan selamat. Perlu diketahui, memang terkadang hidup terasa tidak adil. Memiliki tampang kekurangan dan nasib yang ugal-ugalan terkadang membuat kita iri dengan orang lain. Namun, hidup harus terus berjalan meski keringat bercucuran dan tak kunjung datang kebahagiaan. Mewakili kru yang bertugas, Mimin mengucapkan sampai jumpa kembali. Wait. Baru juga 5 menit. Kembali ke cerita, saat itu Isabella berhadapan dengan terraformers yang membawa pesawat. Meski lawannya memiliki tubuh lebih besar dari terraformers lainnya, Isabella tidak gentar sedikit pun. Namun karena nyali yang tinggi bukanlah patokan datangnya kemenangan, Isabella pun kalah hanya dengan sekali serang. Di sisi lain, Adolf masih melampiaskan kemarahan akan kelakuan orang yang ia cintai pada terraformers yang terus mendatanginya. Ia begitu kesal karena di saat ia ingin hidup seperti manusia lainnya, manusia yang ia kenal malah melakukan perbuatan seperti binatang. Dengan emosi tersebut, Adolf dapat dengan mudah mengalahkan terraformers yang baru saja membunuh Isabella. Namun setelah terraformer terkuat di tempat tersebut dikalahkan, datanglah mobil penjelajah yang membuat seluruh terraformer di tempat itu terdiam ketakutan. Kemungkinan terraformer yang menggunakan pakaian tersebut adalah pemimpin dari semua terraformer. Saat itu, ia seperti memberi perintah pada semua terraformer yang ada agar tidak takut dan mengepung Adolf yang hanya sendirian. Mereka pun berbaris dan mengepung Adolf bersamaan. Meski Adolf terus-menerus menyerang mereka karena jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Adolf menjadi terpojok. Saat itu, kru pesawat yang bukan tipe petarung hanya bisa melihat sambil mengkhawatirkan Adolf yang dikepung terraformer. Kemudian scene berpindah pada divisi 2 Kapten Michelle. Mereka bergantian untuk berjaga jikalau istilah kata terdapat terraformers yang menyerang. Saat itu, karena perjalanan mereka baik-baik saja, Kapten Michelle mengkhawatirkan sesuatu yang besar terjadi pada divisi lainnya. Kemudian scene kembali pada Adolf yang duduk termenung dengan dikelilingi mayat terraformer. Saat itu, ia hanya diam ketika terraformer yang tersisa mendatanginya, karena ia sudah mencapai batas dan pasrah akan kematiannya. Namun, tiba-tiba kru pesawat yang bukan tipe petarung keluar untuk menghalang terraformers yang mendatangi Adolf. Mereka membagi tugas untuk mengulur waktu dan menyalakan pesawat untuk lari dari tempat itu. Sementara itu, Kapten Adolf yang melihat kejadian tersebut hanya terdiam karena sekarat. Sedangkan karena melihat banyak manusia memiliki kekuatan super, pemimpin terraformer memberi perintah untuk menangkap para manusia agar dapat mencuri kekuatan mereka. Kini keadaan berbalik, yang seharusnya manusia menangkap terraformers menjadi terraformers yang berburu manusia untuk mendapatkan kekuatan mereka. Saat itu, Eva yang melihat tragedi tersebut hanya terdiam. Ditambah Kapten Adolf yang berusaha ia bawa ke pesawat sudah menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Eva hanya bisa menangisi akan keadaan mereka saat ini. Dan tiba-tiba ternyata Adolf memiliki alat kejut jantung yang tertanam dalam tubuhnya. Alat tersebut otomatis menyala saat sewaktu-waktu jantung Adolf berhenti berdetak. Karena alat tersebut ditambah tekad berjuang Adolf setelah melihat banyak orang yang masih peduli padanya, membuat ia hidup kembali dari kematiannya.
Saat itu, demi menyelamatkan semua kru yang peduli padanya, Adolf menggunakan banyak sekali obat untuk memperkuat kemampuan yang ia miliki dan mengesampingkan resiko terjadinya overdosis terhadap dirinya. Kini, ia dapat dengan mudah menyetrum Terraformers yang mendatanginya. Ia berlari maju sambil memperlihatkan kemarahan dalam diamnya, lalu berhadapan dengan pemimpin Terraformers yang berada di atas tebing. Di scene ini diketahui bahwa Adolf memiliki mass ranking terkuat kedua dari tipe petarung lainnya. Saat itu, ketika Adolf sudah berhadapan dengan pemimpin Terraformers, ia langsung melempar 2 kunai yang ia miliki. Namun, kunai tersebut dapat ditangkis oleh bodyguard pemimpin Terraformer itu menggunakan bendera yang mereka bawa. Karena serangan Adolf tidak tepat sasaran, membuat Terraformer itu tetap terlihat sombong sambil menatap ke arah Adolf. Mereka belum tahu kalau fungsi kunai tersebut bukan untuk melukai, namun sebagai penghantar arus listrik Adolf. Dengan kunai yang tersangkut di bendera mereka, Adolf menurunkan petir dari atas langit yang menyambar pemimpin Terraformer itu. Dan bersambung. Jika kalian suka dengan konten ini, silahkan tekan tombol like, komen, dan subscribe video ini agar Mimin lebih bersemangat lagi untuk mengupdate video-video selanjutnya. Jika kalian memiliki kritik dan saran, silahkan sampaikan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau kekurangan dalam hal penyampaian. Mimin akan berusaha lebih baik lagi di video yang akan datang. Jadi jangan lupa untuk menonton video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.